Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Itu ya Bu Yanti, saya pikir proses itu kalau dicatat, dituliskan, dan kemudian diriset bagaimana respon publiknya ya, itu sekaligus menjadi bahan penelitian juga gitu atas ide-ide kita. Itu bagus tuh misalnya ya Bu Yanti, coba dituliskan terus nanti menjelang akhir tuh bisa punya buku gitu loh, kayak gitu ya. Dari proses pertama, kedua, sampai terakhir nanti misalnya proses apa namanya tuh, eh lebih kepada hmm, apa sih namanya tuh, eh lebih pada spiritual gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa bisa dicatat gitu, bisa dituliskan pengalaman itu. Dan itu penting. Saya pikir budaya tulis menulis dari pengalaman kita tuh memang harus dilakukan gitu. Mulai harus sekarang ini memang kita harus mulai itu. Semua ide gagasan itu harus dituliskan gitu. Saya pikir itu masukan dari saya ya. Oke, bagaimana cara mengakuisisi sastra pada ruang publik ya, supaya kemudian ruang publik itu benar-benar menyastra gitu ya. Tentu memang yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman para aktivis sastra ya, para sastrawan, sastrawati yang bagaimana ingin memasyarakatkan kesusastraan gitu ya pada publik. Saya pikir penting. Misalnya pertama yang harus dipelajari itu adalah aspek ruang dan waktu dari ruang publik itu sendiri. Ya, ruang dan waktu itu berhubungan dengan ruang dan gesturnya masyarakat di publik, di wilayah tertentu misalnya seperti itu. Nah, lalu kedua, yang namanya pengertian publik itu kan sifatnya heterogen gitu ya, heterogen. Nah, lalu bagaimana supaya kemudian mereka mempunyai kesadaran atas perbedaannya, dan kemudian tetapi kemudian menjadi harmonik gitu ya. Nah, tentu ini menjadi penting juga buat teman-teman bagaimana kita melakukan advokasinya. Barangkali memang yang menjadi keutamaan yang dijadikan bahan bidikan adalah sentra atau pertama yang mungkin apa ya namanya tuh, uh, ruang yang dianggap itu menjadi sandaran. Karena yang disebut ruang publik itu nanti ada venue-venue tertentu yang membuat kemudian orang itu menjadi semacam sentra kepublikannya di dalam ruang publik itu. Nah, itu juga harus dipetakan. Nah, terus misalnya contoh kalau di perkampungan kota misalnya ada tempat-tempat di mana mereka kumpul gitu ya, di warung, di masjid misalnya, atau di mana lagi tuh, atau di rumah-rumah, di halaman rumah-rumah tertentu, itu kan jadi sentra-sentra kepublikan biasanya. Nah, itu yang harus terpetakan juga oleh teman-teman. Nah, disitulah kemudian mulai bagaimana apa pembelajaran atau eksplorasi sastra itu masuk gitu. Tapi tentu supaya terasa terkesan ragam, maka kemudian yang harus dijadikan apa ya, jadikan metodenya adalah menggali setiap potensi di setiap orang-orang yang ada di sekitar situ. Misalnya gitu. Uh, Kalau Bandung misalnya, Bandung tuh ada beberapa titik yang dianggap menjadi sentra kepublikannya. Nah, itu mungkin bisa masuk di situ bikin pembelajaran kesusastraannya gitu ya. Nah, dari situlah kemudian teks-teks itu muncul. Maka kemudian teks-teks itu dijadikan ruang baca mereka. Misalnya bisa di
baligo, bisa di apa di tuh kalau di Bandung saya lihat tuh ada banyak teks-teks gitu ya. Tapi saya pikir akan lebih menarik misalnya eh, teks-teks yang di alun-alun, misalnya kalau kita membuat teks di alun-alun supaya itu ada terkesan sastra, harusnya dari masyarakat yang suka main di alun-alun gitu, yang menuliskan itu. Jangan masyarakat yang atau orang-orang yang sama sekali tidak ada bersentuhan dengan alun-alun misalnya kayak gitu. Nah, biar mereka mencatat karena mereka tahu persis apa situasi di alun-alun itu seperti apa kayak gitu ya, atau di Jalan Dago misalnya orang yang sering, nah itu dikumpulin terus kita bikin edukasi tentang sastra dan mereka mencatat, bikin teks-teks kecil gitu ya. Terus diolah sedemikian rupa secara estetik supaya menarik dan kuat misalnya kayak gitu. Saya pikir itu jadi eh, pertama memang yang harus dilakukan adalah assessment gitu ya, pemetaan ruang, dan kedua pemetaan waktu, ketiga pemetaan gesturnya tentunya ya, gestur masyarakatnya seperti apa, di mana saja ruang-ruang mereka berkerumun itu. Jadi nah dari situlah nanti akan lahir teks-teks gitu ya, dan ketika itu teks itu jadi bergerak karena di ruang yang mereka memang hidupnya di situ, itu dengan sendirinya akan menjadi kehidupan sastra yang menarik sebetulnya. Jadi sastra tidak lagi menjadi eksklusif gitu loh, hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Tapi ini sastra menjadi bermasyarakat dan masyarakat sadar bahwa dengan sastra mereka bisa 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 hidup seperti itu. Misalnya dalam dunia produk gitu ya, produk atau apapun sastra disematkan di situ gitu. Bisa dimasukkan misalnya dalam sablon kaos atau misalnya dalam bungkus makanan atau kemasan makanan, atau misalnya apa ya, di dalam branding misalnya itu juga ada teks-teks yang menyastra gitu ya. Jadi semua lini itu dimasukin kayak gitu. Dan apa megatron yang ada di kota itu harusnya ada, walaupun itu ada produk kapital gitu ya, produk industri apa gitu, tetap pesannya pakai nuansa sastra kayak gitu. Saya pikir itu akan lebih menarik gitu ya. Itu disebut mungkin kotak sastra kayak gitu. uh, Lihat kaos-kaosnya gitu ya, kaos-kaos di tiap-tiap di distro itu walaupun ada gambar apa tapi ada puisinya gitu, misalnya hanya dua kata gitu, hanya dua bait kayak gitu ya, misalnya bisa aja seperti itu bisa dilakukan. Atau misalnya di daerahmu gitu, satu kampung itu bisa bisa dilakukan seperti itu. Nah itu cara mengakuisisi sastra di dalam ruang publik seperti itu. Modelnya bisa dua mungkin ya, Fitri. Bisa uh, kalau itu menjadi sebuah gerakan sosial, sastra itu bisa menjadi kebutuhan publik gitu ya. Maka kemudian pasti dengan sendirinya negara, pemerintah daerah, pemerintah kota misalnya atau kabupaten, uh, itu akan membuat aturan gitu. Biasanya gitu, membuat regulasi bahwa bahwa di kampung ini, di kota kami itu adalah kota menyastra gitu loh. Jadi kalian bisa berwisata sastra ke kota kami kayak seperti itu. Itu bisa bisa dilakukan seperti itu. Jadi sastra itu benar-benar hidup gitu ya, bermasyarakat gitu ya, dan pembangunan itu berdasarkan sastra. Jadi polanya ada dua gerakan, gerakan suprastruktur yang tadi saya sebutkan, dan kedua gerakan infrastruktur, yaitu dibuat kebijakan. Jadi barang siapa yang merusak tulisan ini misalnya ya, teks maka kemudian akan mendapatkan denda dari ada denda, ada tekanan dari pemerintah gitu. Nah itu gerakan infrastrukturnya. Jadi pemerintah akan membuat regulasi dan bagaimana supaya kota itu benar-benar menyastra, ruang publik itu menyastra kayak gitu. Nah saya pikir gerakan-gerakan seni itu harus mulai ke sana. Tidak lagi misalnya kita menjadi apa, eksklusif hanya bermain-main di wilayah mainstream gitu ya. Musik juga hanya sebatas itu. Bagaimana kota Bandung ini menjadi kota musik gitu ya. Apa di sini banyak pemusik segala macam dan banyak pengamen, terus warganya juga bisa senang dengan musik. Nah tempo hari waktu
saya menggagas kampung akustik di Cicadas, maksud saya bagaimana kampung itu menjadi tempat orkestra masyarakat di sana dan mereka bisa bermusik di setiap harinya walaupun tanpa memegang alat musik misalnya seperti itu, dan itu sudah jadi akustik. Pemahaman akustik itu apa? Nah, itu ada pendidikan ada ya pendidikan filsafat akustik misalnya pada masyarakatnya. Oh, ternyata yang namanya musik akustik itu ya seperti ini gitu. Bahwa pagar rumahnya itu bisa dijadikan alat nada musik segala macam. Terus ketika orang masuk ke dalam satu gang dan di situ terjadi bebunyian dan bisa menjadi punya nada tersendiri. Nah, tempo hari saya punya desain seperti itu. Cuma belum jadi ya karena ada halangan dan rintangan. Oke, mungkin itu saja, Sapitri. Jadi polanya dua, gerakan infrastruktur dan gerakan suprastruktur. Ya, banyak cara sebetulnya untuk melakukan akuisisi seni di ruang publik itu ya. Bagaimana kemudian kita yang paling tepat itu mungkin menempatkan barang pakai sebagai media untuk untuk menyematkan nilai-nilai seninya di situ misalnya. Nah, apa barang pakainya? Misalnya ya baju, macam-macam lah ya, yang bisa alat transportasi, alat komunikasi misalnya, itu bisa disematkan di situ nilai-nilai sastra di dalam itu. Itu banyak kemungkinan kita bisa gunakan sehingga kemudian orang bisa, wah ini keren nih produk nih, ini keren ada. Jadi si barang itu diberi makna kayak gitu ya. Tidak hanya sekedar misalnya mengeluarkan teks begitu saja. Misalnya ada teks-teks yang memberikan inspirasi buat publik gitu ya. Publik itu jadi merenung gitu. Oh, kayak gitu. Jadi diberi kekuatan gitu ya. Barang pakai itu diberi makna oleh teks-teks yang menyastra itu, seperti itu. Jadi saya pikir ini bisa dilakukan gitu. Yang paling strategis adalah menggunakan barang pakai. Barang pakai itu jadikan alat untuk menyematkan nilai sastra itu ada di sana dan diberi makna. Seperti supaya kemudian barang pakai itu benar-benar punya makna. Jadi nggak hanya sekedar barang pakai tok semata kayak gitu ya. Nah, itu apa aja barang pakai ya banyak tentu ya. Kita bisa mungkin dari teman-teman bisa survei. Dulu saya pernah waktu zaman saya kerja jadi desain tekstil gitu ya. Saya ditugaskan sama perusahaan waktu itu untuk riset ke toko-toko, misalnya apa yang kira-kira digandrungi oleh orang gitu. Terus saya pelajari, oh gini-gini, saya bikin hanya gambar kayak gitu-gitu. Nah, dulu sempat kerja, cuma karena saya bukan tipe orang yang disuruh-suruh ya, cuma seminggu saya keluar gitu loh kerjanya. Wah, saya pikir enak di dia dan gak enak di aku gitu. Aku yang punya ide gini-gini, terus dia yang dapat untung banyak. Nah, akhirnya saya keluar waktu itu. Itu saya sempat. Jadi baca barang pakainya dan mainkan psikologi barang pakai itu dengan teks gitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu kemudian menjadi gerakan kayak tadi, gerakan di kampung, gerakan jadi industri gitu, menggunakan media industri atau apalah gitu ya untuk memberikan pemaknaan pada hidup kayak gitu ya. Itu saya pikir menarik. Ya seperti cerita saya tadi bahwa ketika saya awal-awal membuat kampung kreatif, saya tidak terpikir ini kemudian akan menjadi sebuah gerakan di kebijakan di pemerintah kayak gitu ya. Dan sekarang kampung kreatif tuh sedang digodok kebijakannya, ada peraturan daerah yang mengatur soal kampung kreatif kayak gitu ya, destinasi wisata kampung kota. Dulu saya tidak kepikiran, tapi kemudian pemerintah sekarang lagi menggodok itu. Nah, itu yang disebut gerakan. Jadi gerakan superstrukturnya ada, gerakan infrastrukturnya ada. Karena
bicara tentang regulasi itu kan ada tiga yang harus mendukungnya. Pertama aspek sosiologis, aspek filosofis, dan aspek yuridis kan. Nah, ketiganya ada gitu loh di gerakan-gerakan yang harus kita mainkan tuh harus nyampe ke situ. Sehingga kemudian nanti nyangkutnya di gerakan sosialnya ada, di gerakan regulasinya ada gitu. Seperti itu.